Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah tugas ke-7 dari manajemen keuangan internasional terkait mengenai apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi fluktuasi nilai tukar mata uang adalah perubahan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain dalam jangka waktu tertentu. Perubahan ini dapat berupa kenaikan, menguat atau menurun, melemah nilai mata uang, dan sering dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, politik, dan sosial. Pengaruh biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Pertama ada kondisi ekonomi, kebijakan moneter, sentimen pasar. Yang kedua, strategi yang digunakan global maju untuk mengelola risiko valuta asing. Biasanya mereka menggunakan hedging atau lindung nilai, menggunakan kontrak berjangka, menggunakan opsi, lindungi nilai alami, menghindari ketergantungan pada satu mata uang atau diversifikasi, menggunakan struktur penggajian fleksibel, menggunakan kontrak berjangka, forward kontrak, menggunakan option kontrak, menggunakan swap, memahami jenis risiko valuta asing, menggunakan perangkat lunak analisis risiko, mengembangkan strategi yang adaptif, menggunakan akum multi mata uang, penyusunan anggaran yang fleksibel. Terus terkait menggunakan teknologi, sistem perdagangan otomatis, perangkat lunak manajemen perbendaharaan. Penggunaan instrumen keuangan derivatif dalam hal kontrak berjangka, kontrak forward atau opsi. Pertama, kontrak berjangka atau future atau masa depan ya. Perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati saat ini. Jadi kita membeli suatu barang di masa depan dengan harga pada saat ini, itu sudah kita deal. Jadi entah di masa depan itu harganya akan naik atau turun, ya kita tetap deal pada saat harga ini. Terus ada kontrak berjangka, forward mirip dengan kontrak berjangka, future, tetapi biasanya lebih fleksibel dalam hal tanggal dan jumlah transaksi. Jadi ini sudah tanggalnya sudah ditentukan, atau kita biasa menyebut kayak pre-order. Contohnya kita memesan barang hari ini, nanti tanggalnya sudah ada pada saat hari itu juga dikirimkan dengan harga yang kita bayar pada saat ini. Terus opsi, memberikan hak tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Yang keempat, peran hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Manfaat hedging yaitu mengurangi risiko. Derivatif membantu perusahaan mengurangi dampak negatif dan fluktuasi nilai tukar pada laba, arus kas, dan aset. Yang kedua, ada stabilitas keuangan. Dengan mengunci nilai tukar, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan menghindari kerugian yang signifikan akibat perubahan nilai mata uang, perubahan nilai tukar ya. Yang ketiga, fleksibilitas. Derivatif juga dapat memberikan perusahaan fleksibilitas untuk merespon perubahan kondisi pasar dan mengoptimalkan manajemen risiko keuangan. Yang kelima, bagaimana perusahaan menilai efektivitas strategi pendanaan untuk mengatasi risiko valuta asing. Yang pertama tentu harus menganalisis perubahan arus kas sebelum dan sesudah implementasi strategi. Terus yang kedua itu menggunakan instrumen derivatif. Yang ketiga mengukur efektivitas lindung nilai atau hedging. Terus stabilitas pendapatan dan laba kita melalui analisis margin keuntungan. Ada stabilitas pendapatan dalam mata uang asing, penerjemahan laporan keuangan, neraca dan laba rugi, return of investment atau ROI, biaya lindung nilai, hedging masuk lagi. Terus yang berikut kita mengevaluasi secara kontinu, pemantauan rutin, evaluasi dan penyesuaian. Yang keenam, pertimbangan global maju saat memilih pendanaan. Jadi pertimbangan global maju saat memilih pendanaan untuk membuat perusahaan itu lebih baik. Pertama, dia harus mengetahui risiko nilai tukar.
Yang kedua, biaya kepatuhan dan implikasi pajak. Terus kondisi ekonomi. Ini juga sangat harus dipertimbangkan karena kita melihat negara mana yang kita target untuk kita investasi ke dalamnya, termasuk pertumbuhan ekonominya, tingkat inflasinya, dan stabilitas politik. Jangan sampai kita ingin berinvestasi ke suatu negara, tapi kita tidak melihat bagaimana suatu negara tersebut di dalamnya seperti apa, sehingga dapat merugikan bagi para investor atau global maju ingin berinvestasi ke dalamnya. Terus profitabilitas, persediaan aktiva tetap, dan pertumbuhan. Terus kita juga harus melihat tingkat bunga, skala bisnis, manajemen risiko, laba ditahan, modal ekuitas, modal utang, pendanaan jangka pendek, pendanaan jangka panjang, pencarian pasar baru, alih teknologi, dan infrastruktur keuangan. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur keuangan yang tepat untuk mendukung ekspansi global, termasuk sistem pembayaran yang aman dan efektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.